Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita kesempatan untuk tetap hidup, menghirup nafas, merasakan kenikmatan kebersamaan di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Paling tidak rasa syukur ini terucap dengan kalimat tahmid ini. Syukur-syukur kita semuanya dapat melaksanakan sujud syukur. Bagi siapa saja yang mensyukuri setiap nikmat sekecil apapun, niscaya sesuai dengan janji Allah, Allah akan berikan lebih daripada sebelumnya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat tersebut, tapi sebaliknya jika kita kufur, azab Allah lah sangat pedih. Maka dengan demikian mari sama-sama kita belajar kembali untuk mensyukuri setiap nikmat, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, sehingga kita termasuk dalam golongan hamba Allah yang beruntung dan ditambahkan nikmatnya hari demi hari. Selanjutnya, jika kita ditanya, adakah kita menyimpan sebuah senjata? Kira-kira apa jawaban kita? Tentunya ketika kita ditanya seperti ini tidak asal menjawab, tapi ada landasan jawaban yang perlu kita semuanya pegang, yaitu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW mengatakan, ad-du'a'u silahul mu'min. Dari sini kita dapat mengambil makna yang terdalam, bahwa senjata kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim adalah doa. Dan setiap dari kita mempunyai senjata ini. Senjata ini merupakan senjata paling ampuh yang kita miliki. Mengenal keampuhan ini, mari kita flashback kembali. Tidakkah kita mengingat kisah tentang Nabi Musa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk lari dari Fir'aun. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sehingga ketika Nabi Musa dihadapkan dengan Laut Merah dan dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, sehingga Allah membelahkan lautan bagi Nabi Musa, sehingga Nabi Musa dapat melarikan diri dari kejaran bala tentara Fir'aun. Nomor satu. Nomor dua, tidakkah kita pula ingat bagaimana kisah Nabi Ibrahim tatkala akan dibakar dengan api yang membara? Ketika itu Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, cukuplah bagi kami Engkau sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung. Tatkala Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, apa kata Allah? Fakulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan atas Ibrahim. Tadinya yang api membara yang dapat menghanguskan segala sesuatu,
Maka ketika Allah perintahkan api menjadi dingin, dinginlah api tersebut dan tidak menggores sedikit pun Nabi Ibrahim. Kekuatan doa nomor 2. Nomor 3, kalau masih kurang. Tidakkah kita ingat kisah Nabi Zakaria? Ketika Nabi Zakaria sangat mengharapkan keturunan. Padahal Nabi Zakaria sudah sangat berusia. Maka ketika Nabi Zakaria mengharapkan hal itu, Allah hadirkan sebuah keturunan melalui rahim istrinya yang bernama Yahya sebagai anaknya. 3. Nomor 4. Tidak ingatkah kita terhadap kisah Qarun yang pastinya kita semuanya tahu? Ketika Qarun dalam keadaan sangat miskin, Qarun datang kepada Nabi Musa. Apa yang Qarun katakan? Wahai Musa, bisakah engkau mendoakan aku agar Allah menjadikanku orang yang kaya? Maka Nabi Musa pun menyetujui. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, mendoakan agar Qarun menjadi orang kaya. Dan apa yang kita lihat? Seperti yang sudah kita dengar semuanya, Qarun menjadi orang yang sangat kaya raya. Bahkan harta peninggalan sekarang diambil dari kata Qarun, harta karun. Begitu dahsyatnya senjata kita. Begitu ampuhnya senjata kita. Lantas bagaimana dengan kita seorang muslim mukmin? Apa yang seharusnya kita lakukan dengan senjata yang sangat ampuh ini? Sesungguhnya senjata yang ampuh ini bisa merubah apa yang tidak bisa dirubah dan bahkan bisa merubah apa yang tidak mungkin dirubah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "La yaruddul qadha'a illa du'a." Sesungguhnya takdir tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Bayangkan, sampai dalam tahap takdir, dalam tingkatan takdir bisa dirubah dengan sebuah doa. Maka ini kesempatan yang sangat-sangat berharga bagi kita sebagai seorang muslim dan mukmin yang insya Allah kita semuanya sadar bahwa doa ini sangat penting bagi kita. Bahkan ketika kita banyak mengharapkan, ketika kita banyak permintaan, ketika kita banyak permohonan kepada Allah, itu adalah bagus adanya. Kenapa? Dengan kita banyak berharap, banyak meminta, banyak memohon, artinya kita banyak berdoa. Dan ketahuilah bahwasanya doa adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadatu. Maka semakin banyak kita berdoa, semakin banyak pula kita beribadah. Dan tentunya semakin banyak pula kita meraih pahala dan ganjaran dari apa yang sudah kita kerjakan. Dalam salah satu kepentingan doa ini, sampai Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan ada 3 amalan penting yang tidak akan terputus walaupun orang tersebut sudah meninggal. Mari kita cermati baik-baik. Apa itu? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah." Ada 3. Yang pertama sedekah jariyah. Tentu kita sudah paham semuanya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat mendatangkan kemanfaatan. Dan yang ketiga, ini perlu kita cermati baik-baik, waladin solihin atau waladun solihun yada'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Lihat bagaimana Allah meletakkan kata-kata doa di terakhir kata ini. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Akhirnya apa? Doa menjadi wasilah terpenting bagi anak soleh agar apa? Agar amalannya tidak terputus sehingga ia nanti meninggal dunia. Inilah urgensi daripada doa.
Apalagi kita saat ini di dalam bulan yang sangat penuh berkah, dalam keadaan yang sangat menguntungkan bagi kita, karena kita dalam keadaan berpuasa. Ada 3 doa seseorang yang tidak akan pernah Allah tolak. Apa itu? Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah as-shaim hatta yuftira, sebagian mengatakan hina yuftira, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Dan yang ketiga adalah da'watul mazlum, yaitu orang yang terzalimi. Lihat, sekarang kita dalam keadaan berpuasa, dan salah satu yang disebutkan Nabi barusan, doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah adalah doa orang yang berpuasa. Maka doa sebagai senjata yang paling ampuh ini, dan sebagai salah satu warathatul anbiya, warisan para nabi yang perlu kita jaga, baiknya dan seharusnya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun, tidak harus menunggu setelah sholat, tidak. Doa dimanapun, doa dalam keadaan apapun, tidak harus berbahasa Arab, sesuai dengan apa yang kita bisa. Kalau kita bisa berdoa dengan bahasa Arab, itu lebih baik. Kalau kita bisanya berdoa dengan bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Kalaupun mohon maaf, sampai Allah mengambil nikmat lisan kita untuk mengucapkan doa, maka ada hal yang paling utama yang tetap bisa kita curahkan doanya, yaitu melalui hati kita. Hati yang selalu berzikir dan berdoa, mengharapkan, memohonkan, dan memintakan apa yang sekiranya kita butuhkan. Semoga beberapa kalimat singkat ini bisa kita ambil pelajarannya, sehingga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa cinta akan doa, senantiasa mampu berdoa, dan selalu ingat dalam berdoa. Semoga Allah pula meletakkan kita ke dalam hamba-hambanya yang selalu beruntung dalam keadaan apapun. Dalam sakit kita beruntung karena kita bersyukur, dalam keadaan sehat pun kita beruntung karena kita bersyukur. Intinya, mari kita terus bersyukur dan mari kita tingkatkan doa kita, apalagi kita dalam bulan yang penuh dengan maghfirah dan ampunan, bulan penuh berkah dan bulan penuh lipat ganda pahala. Sekian dari kami, semoga bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Adapun salah kata, ucap, tindak tanduk, kami meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.